Oh iya, raise hand ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ada 3 pertanyaan, Ustadz. Mohon maaf kalau banyak. Yang pertama, ketika Rasulullah itu kan sholat tahajud, kemudian tangan istri beliau itu ke sajadah Rasulullah. Kemudian kan Rasulullah itu menyingkirkan tangan beliau. Pertanyaan saya, apakah tidak membatalkan wudhu beliau? Itu yang pertama. Yang kedua, kan dimakruhkan membicarakan atau bekerja atau melakukan hal-hal yang di luar yang maksudnya yang berkaitan dengan dunia ketika sebelum sholat isya gitu kan Ustadz ya kemarin kajiannya. Apakah kalau kami ya ibu rumah tangga itu sambil biasanya nunggu sholat isya kadang setrika baju gitu, beberes rumah gitu. Apakah itu makruh atau maksudnya disunahkan atau bagaimana Ustadz? Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin saya kebetulan pas dengar ceramah Maulid, ada ustadznya bercerita bahwa Rasulullah itu dilahirkan berbeda dengan manusia lain. Berarti jalan keluarnya berbeda gitu Ustadz. Apakah itu hoak gitu atau bagaimana? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ini luar biasa ini pertanyaannya ini ya. Tadi ada bocoran, ini sekarang ada hoax. Baik. Yang pertama, ketika hadis yang membahas tentang Nabi bersinggungan badan atau anggota tubuh dengan istri beliau ya ketika sholat, tangannya Sayyidah Aisyah menghalangi tempat sujud, kemudian Nabi menyingkapnya, kemudian ketika hendak ke masjid Nabi mencium daripada Sayyidah Aisyah. Itu semua hadis-hadis tersebut dilakukan dalam keadaan bainahu wa bainaha satir, antara Nabi dan antara istri Nabi itu ada penghalangnya, artinya ada kainnya. Jadi ada kain selimut yang menghalangi tangannya sehingga enggak nyentuh kulit langsung, enggak nyentuh kulit ketemu kulit, tapi hanya nyentuh selimutnya kemudian disingkapkan. Kemudian juga ketika mencium Sayyidah Aisyah mau ke masjid itu beliau memakai kerudung sehingga yang kecium kerudungnya bukan anggota tubuhnya secara langsung ya. Inda mazhab Syafi'i, karena dalam pandangan mazhab Syafi'i bersentuhan kulit itu yang bukan mahram suami dengan istri itu kan membatalkan wudhu ya, maka diterjemahkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah itu ada penghalang atau ada kain yang di antaranya sehingga tidak bersentuhan kulit secara langsung ya. Itu pembahasannya. Kemudian yang kedua, ini dia ya. Jadi di malam hari setelah sholat Isya sebelum tidur itu kita makruh membicarakan hal-hal yang sifatnya duniawi ya, bisnis ya, kemudian dagang ya, kemudian apalagi yang dunia lah ya. Kalau bicara masalah akhirat nggak apa-apa ya, tapi masalah dunia itu memang hukumnya makruh. Nah, dunia itu kaitannya dengan keuntungan ya, kemudian hal-hal yang senda gurau seperti itu. Kalau tidak berkaitan dengan dunia, hal-hal yang mubah ya itu nggak kenapa-napa. Contohnya beres-beres baju, setrika ya, kemudian beres-beres rumah ya, itu kan hal-hal yang mubah. Apalagi kalau hal-hal yang mubah itu diniatkan untuk ibadah ya, beres-beres rumah untuk niat agar bersih, kebersihan sebagian dari iman ya. Kemudian nyetrika baju dengan niat
agar pakaian kita indah dipandang orang, ya keindahan itu sebagian dari iman. Begitu ya. Jadi tidak apa-apa kalau hal-hal yang mubah, ya, yang tidak boleh itu kalau yang duniawi banget, bukan tidak boleh, itu makruh hukumnya. Kemudian yang terakhir, ini juga. Jadi bahwa seluruh nabi dan seluruh rasul, ya. Kalau pendapat guru saya itu seluruh nabi dan seluruh rasul, ya, bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu dilahirkan bukan dari jalan lahir, melainkan dari bagian perut. Jadi semua nabi mereka lahir dari rahim ibu mereka itu dengan proses operasi sesar yang dilakukan para malaikat, ya. Kenapa? Alasannya ulama yang mengambil pendapat demikian, dan kalau guru-guru kita mengambil pendapat ulama tersebut, ya, ulama-ulama ini, karena proses kelahiran dari jalan lahir perempuan, ya, itu sesuatu yang merendahkan derajat kenabian, ya. Karena secara umumnya manusia tentu sepakat bahwa jalan lahir perempuan itu kan sesuatu yang tidak bersih, ya. Gitu. Buang air kecil ya dari situ, ya, kemudian sehari-hari menstruasi darah kotor keluar dari situ. Sedangkan para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia yang memang sejak awal disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Nah, ini tetap statusnya sebagai ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama, ya. Kalau ada yang mengatakan, oh enggak, nabi itu tetap lahirnya dari normal sama seperti manusia yang lain, selama ucapan itu tidak bertendensi untuk merendahkan derajat kenabian, ya nggak apa-apa, itu kan namanya pendapat, kita hormati dan kita muliakan, ya, begitu. Jadi seperti itulah perbedaan pendapat, unik dan antik memang. Kalau kita ya ikut guru-guru kita, ya. Jadi begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika proses kelahiran beliau itu yang menyaksikan, yang membantu prosesnya itu ibunya Sayyidina Anas bin Malik, ya. Itu membantu proses kelahiran Nabi, ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh jadi Nabi tidak lahir dari jalan lahir, ya, lahir dari bagian perut, ya, dibelah, itu memang ada pendapat ulama seperti itu, begitu, ya. Mana yang benar Ustadz? Ya dua-duanya benar, ya, begitu, ya. Tinggal kita ikuti saja mana yang diambil oleh guru kita, kan. Nanti pertanggungjawabannya itu dari mana kita mengambil ilmu, gitu, ya, gitu. Kalau ilmu itu benar atau tidak benar, ya semua benar. Cuma dari mananya ini, jangan sampai kita tidak bersumber, ilmu kita tidak bersumber, ya. Baik, seperti itu kurang lebih